lagi selamat sore bagi saudara Olen, saudari Mawar untuk kehadirannya pada sore hari ini untuk kita memulaikan akan pembelajaran Alkitab kita pada sore hari ini. Sebelum kita memulai akan firman Tuhan kita pada sore ini, kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami yang bertakhta di sorga, pada sore hari ini kami akan mempelajari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus dari surga boleh tempati hati dan pikiran kami, sehingga firman itu tidak berlalu begitu saja, tetapi firman itu boleh kami tanamkan dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami hidup lebih hari lebih dekat dengan Tuhan. Ampuni semua dosa kesalahan kami yang begitu besar. Kami persembahkan satu nama yang indah yang menjadi Tuhan Yesus Juru Selamat penebus dosa kami. Amin. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya pada saat ini untuk kita memulaikan akan firman Tuhan kita pada sore hari ini. Judul firman Tuhan yang akan saya bahas pada sore ini berjudul kasih. Ayatnya terdapat di dalam 1 Korintus dalam 1 Korintus 13, di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 hingga ayat yang ke-13, yang judul besarnya adalah kasih. Tentunya mungkin saudara Olen dan saudari Mawar mungkin pernah membacakan akan perikop tersebut, dan saya yakin dan percaya mungkin pernah membacakannya namun mungkin sudah melupakannya. Tapi saya mau mengajak kepada saudara Olen dan saudari Mawar untuk kita sama-sama mempelajari kembali akan firman Tuhan pada sore ini, melalui firman Tuhan pada sore ini di dalam 1 Korintus 13 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Mungkin saudara Olen bisa membacakan ayat yang pertama. Kasih, ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku dengan gong yang berkumandang dan canan yang gemerincing. Ya, oke. Di ayat 1 itu sangat jelas sekali, di mana sangat menekankan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Artinya begini, di dalam firman Tuhan ini menegaskan kepada kita, sekalipun kita dapat berkata-kata dengan semua bahasa malaikat, kita dapat melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, dan kita itu dielu-elukan di tengah-tengah manusia. Tapi kalau kita tidak mempunyai kasih, kita sama saja seperti gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Saudara Olen pernah mendengar kata gong? Pernah melihat gong itu? Pernah. Saudari Mawar pernah melihat gong? Tidak pernah. Pernah mendengar kata gong? Tidak pernah juga. Untuk saudari Mawar, gong itu kalau kita lebih sederhanakan, dia itu seperti drum. Tahu drum? Tahu fiber? Ya. Fiber itu ketika dia diisi air, ketika kita memukul, suaranya itu tidak terlalu bergema. Betul nggak? Betul. Tapi ketika dia tidak
dia tidak diisi oleh air, ketika kita memukul fiber tersebut, suaranya pasti bergema kemana-mana dan pasti sangat mengundang keberisikan di sekitar lingkungan tersebut. Betul nggak? Ya betul. Jadi kita diibaratkan seperti itu. Jika kita bisa melakukan segala sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh semuanya, tapi ketika kita tidak mempunyai kasih dalam diri kita, berarti kita sama seperti fiber yang berkumandang atau gong yang berkumandang, dan sama seperti canang yang bergemerincing. Ya. Kita lanjut ayat 2. Ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ya, ini sangat jelas sekali. Firman Tuhan kita pada sore ini sangat jelas sekali, di mana menjelaskan kepada kita tentang kasih. Ya. Tapi di dalam ayat tersebut, di dalam perikop tersebut, ada 2 ayat yang saya ambil menjadi sebuah kesimpulan atau sebuah aplikasi, yaitu di ayat 4, 5 dan 13. Coba bisa saudara Olen membacakan di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dan 5, dan sebentar akan dibacakan ayat terakhir oleh saudara Mawar ayat 13. Silakan saudara Olen. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan dari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat 13 saudari Mawar, boleh bacakan ayat 13? Ya, ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ya, sangat jelas sekali ya. Sangat jelas sekali, di mana ayat 13 itu adalah puncak dari kesimpulan tersebut. Puncak dari kesimpulan semua ayat di sini. Di mana ayat 13 itu menekankan demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kasih ya. Jadi kasih itu adalah paling besar dari semua. Ya. Kasih itu paling besar. Kasih itu tidak pemarah, kasih itu tidak cemburu, ya. Ketika kita tidak memiliki kasih, pasti kita akan sedikit-sedikit kita akan pemarah. Contohnya seperti ini. Ketika pacar kita hendak berpergian ke satu tempat, tapi dia punya teman-teman cewek juga, di situ timbul kecemburuan. Berarti kita bisa simpulkan bahwa tidak ada kasih di pasangan yang satu itu. Begitupun sebaliknya. Jadi ketika hubungan itu mau awet, kita harus menumbuhkan kasih. Bagaimana kita cara menumbuhkan kasih? Kita harus memupuknya, kita harus merawatnya. Ya, bagaimana cara merawatnya? Kita harus setia kepada Tuhan. Kita harus selalu dekat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Apapun kondisinya, apapun resikonya, kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Ya, mungkin inilah sedikit firman Tuhan yang ingin saya bagikan kepada saudara Olen dan saudari Mawar. Terima kasih sekali lagi sudah mau hadir di sini untuk kita belajar firman Tuhan kita bersama-sama. Sekali lagi terima kasih. Namun saya tidak bisa membalaskan kebaikan saudara dan saudari berdua, tapi saya yakin dan percaya Tuhanlah yang akan membalaskan budi baik saudara dan saudari. Firman Tuhan kita pada sore ini cukup sampai di sini, dan kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Sebelum kita menutupinya, mari kita sama-sama sekali lagi tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih ya Bapa yang di surga, karena Engkau telah mengizinkan kami, mengizinkan hamba bersama
Saudara Olen dan Saudari Mawar untuk belajar bersama-sama, dan sekarang kami telah selesai belajar bersama-sama. Biarlah firman itu boleh kami tanamkan, taburkan dalam hati dan pikiran kami, dan kami hidup lebih hari lebih dekat dengan Tuhan. Ampuni semua dosa kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Pisau. Amin. Oke, terima kasih. Terima kasih. Saudara Olen, terima kasih Saudari Mawar. Tuhan Yesus memberkati.